Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini, hari yang diberkati Tuhan, adalah hari kemenangan bagi kita. Selama 10 malam, 10 hari, kita sudah menantikan tuahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus untuk dicurahkan bagi setiap kita. Dan hari ini adalah hari yang ke-50, hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita percaya yang sudah terjadi di kisah para rasul akan kembali terjadi bagi kita. Di saat kita rindu datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita merasakan Dia hadir dalam Roh Kudusnya untuk mengurapi setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Biar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan aku rindu,
rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kalau hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami percaya kuasa yang sama juga ada bagi setiap kami, mengurapi, melingkupi kehidupan kami pagi hari ini. Karena itu Tuhan, berkati ibadah kami, berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, yang persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Kami percaya kuasa kegelapan Tuhan sudah halaukan jauh dari kehidupan kami. Kami bebas memuji, memuliakan Tuhan. Engkau hadir lewat Roh-Mu yang kudus, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tahu Roh Allah ada di sini. Kita percaya Dia hadir bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tetap tinggal duduk saja sambil kita bertepuk tangan. Sama-sama nyanyi dengan pujian ini. Haleluya. Ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Mari berdiri Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah.
menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kesusahan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, tidak akan membatasi kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Api Kristus terus menyala. Api Pentakosta yang kita punya terus menyala. Kita terus menanti-nantikannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, mengalirlah kuasa Roh Kudus memulihkan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berfirman bagi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan berucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, selamat pagi buat kita semua yang ada pagi hari ini. Selamat kita jumpa lagi di tempat ini, di rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Dan untuk kita yang ada di rumah, kita boleh kembali bersyukur karena kita boleh ada di rumah kita masing-masing dan boleh kembali bisa beribadah, walaupun ibadah masih seperti biasa kita lakukan di rumah kita masing-masing, tapi kita perlu tetap syukuri karena ini pun adalah kemurahan Tuhan buat kita, karena kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita yang kita lakukan secara online dalam kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini. Tapi kita bersyukur tetap tidak mengurangi untuk kita terus merasakan bagaimana janji-janji Tuhan dalam hidup kita, untuk Dia menyertai kita, untuk Dia tetap bertanggung jawab dengan hidup kita, dan Dia terus memberkati dan menjadi pembela kita yang ajaib dan luar biasa. Nah, untuk itu kita kembali berterima kasih karena kita boleh melewati lagi doa 10 malam ya. Dalam rangkaian kita menantikan akan pencurahan Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini, dan kita sudah mulai itu sejak dari hari Kamis tanggal 21 kalau saya tidak salah sampai hari Sabtu ya tanggal 30, dan kita sudah hitung semuanya itu tepat 10 hari, dan hari ini adalah merupakan hari yang dimana kita lihat Alkitab mengatakan adalah hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta, atau mungkin dalam Alkitab sering disebutkan itu adalah hari raya 7 minggu. 7 dikalikan 7, 49, berarti ditambah dengan hari yang acara besarnya, hari hanya itu 50. Jadi kita lihat itu disebutkan hari ke-50 ya. Dan juga disebut selain hari raya 7 minggu, itu disebutkan juga hari raya panen Israel ya, hari raya panen daripada bangsa Israel ya pada waktu itu. Jadi memang setiap tahun ada panen hari raya besar mereka umat Tuhan yang ada pada waktu itu untuk bangsa Israel, dan mereka merayakannya ya di hadapan Tuhan, dan seluruh umat Tuhan berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Dan juga sering kita sebut sebagai hari raya Pantekosta atau hari raya Pentakosta. Sebenarnya ini sebuah terjemahan saja, kalau ada sedikit perbedaan antara Pantekosta dan Pentakosta. Ada gereja Pentakosta tetapi ada gereja Pantekosta, itu tidak usah kita mempersoalkan. Ini hanya bagian-bagian yang kita lihat, memang itu bagian dari penterjemahan saja. Mari kita akan melihat ayat-ayat Alkitab yang saya coba membawa kepada kita untuk melihat. Saya bacakan kepada kita dalam Alkitab kita. Coba kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita lihat ayat yang keempat. Apa yang Alkitab katakan di sana? Saya bacakan untuk kita. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4, dan berikut kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya, 4 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Allah berbunyi demikian dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka
tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dan kita lihat ayat yang ke-8 mengatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita bicara soal Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari Pantekosta yang memang ada dituliskan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua itu, nanti kita akan sampai ke sana pembacaan Alkitab kita. Maka kita lihat ada dua bagian yang kita mungkin bisa lihat di sini, ayat 4 dan ayat yang ke-8. Ayat 4 mengatakan bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah dijanjikan oleh Bapa di sorga, ya, jelas di ayat 4 dikatakan bahwa menantikan, ya, dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem di situ untuk menantikan janji Bapa, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah janji daripada Bapa kita di sorga untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-8, ternyata selain Roh Kudus itu adalah janji Bapa untuk kita. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kita lihat yang berikut adalah selain Roh Kudus itu adalah dijanjikan oleh Bapa kita di sorga di ayat yang keempat, ya, dituliskan. Ternyata Roh Kudus juga ini memang kita lihat itu diberikan kepada kita waktu Yesus naik ke sorga, ya. Waktu Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus itu turun dan itu diberikan kepada kita. Dan kata Alkitab ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun atas kita, efek yang bisa dihasilkan, kita bisa menjadi saksi, ya. Dimulai dari tempat yang paling kecil di Yerusalem, ayat ini dikatakan, ya, akan menjadi saksiku di Yerusalem, bahkan di seluruh Yudea dan di Samaria, kota Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu kata Alkitab. Jadi kita lihat ini janji Bapa buat kita. Dan memang kita lihat juga di dalam kitab Injil Yohanes itu dikatakan bahwa Roh Kudus Yesus waktu naik ke sorga adalah ternyata untuk Dia memberikan kepada kita penolong yang lain untuk menyertai kita. Jadi luar biasa kalau kita mempunyai Roh Kudus, kalau kita memiliki Roh Kudus, ya. Dan kita coba perhatikan di sini, ya, di ayat yang pertama di Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka yang tempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata luar biasa. Kita lihat Roh Kudus dicurahkan di hari pada momen di sini dikatakan hari raya panennya Israel, dan juga disebut hari raya juga 7 minggu, ya. Dan juga kita lihat di situ disebutkan pada hari Pentakosta atau hari Pantekosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Ada bagian penting yang saya ingin kemukakan kepada kita, ya, bagaimana proses, ya, dan mungkin kita bisa lihat yang bisa dilakukan atau hal-hal yang bisa dilalui oleh murid-murid, ya, waktu mereka menantikan Roh Kudus, ya. Kita lihat proses dan kita lihat mungkin bisa dikatakan mungkin teknisnya, ya, bagaimana detilnya, ya, bagian-bagian yang mereka bisa lewati waktu mereka menantikan akan Roh Kudus itu. Yang pertama, saya coba lihat ada di ayat yang keempat, ya, kita sudah baca
di ayat yang keempat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1, pasal 1 ayat yang keempat, ternyata mereka harus tinggal di Yerusalem. Itu Alkitab mengatakan demikian. Mereka diminta untuk tinggal di Yerusalem. Itu yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang mereka, meminta mereka, ya, meminta siapa? Murid-muridnya untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem atau mereka tetap ada di Yerusalem, ya. Kita lihat yang pertama yang dialami harus dilakukan oleh murid-murid, ya, sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ternyata mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu mereka harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus mendengar. Mereka menjadi pribadi yang dengar-dengaran, ya. Mereka menjadi pribadi yang taat. Mereka menjadi pribadi yang penurut. Disuruh untuk tinggal di Yerusalem, mereka tinggal di Yerusalem. Mereka tidak pergi ke tempat yang lain. Jadi kita lihat inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka tinggal di Yerusalem, ya. Mereka tidak pergi ke tempat yang lain, ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, ya. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Itu mereka nama-nama yang tinggal di Yerusalem. Waktu disuruh tinggal di Yerusalem, dan bersamaan juga dengan waktu yang tidak terlalu lama, Yesus naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, mereka semua menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka harus kembali tetap tinggal di Yerusalem. Itulah yang kita lihat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya. Mereka bertanya, Tuhan, kepada Yesus tentunya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang kedua, kita bisa lihat yang dilakukan oleh murid-murid, ya, sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah, kita lihat ayat 6 dan ayat ke-7, murid-murid diminta untuk mengerti kehendak Bapa di sorga, ya. Mengerti kehendak Bapa di sorga. Ayat 6 ayat yang ke-7, karena kehendak dari murid-murid, karena mumpung Yesus masih ada sebelum Yesus naik ke sorga, mereka meminta supaya Yesus itu memulihkan terlebih dahulu keadaan Yerusalem, ya. Berarti kalau mereka meminta memulihkan, berarti ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai di sana. Ada mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan di sana, ya, tidak memuaskan. Mereka meminta memulihkan, berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang rusak, yang perlu disempurnakan, yang dipulihkan. Mereka meminta, ya, tetapi mereka meminta Yerusalem, ya, dipulihkan itu, atau kota Israel, atau Israel pada waktu itu dipulihkan. Maksudnya umat Tuhan semuanya dipulihkan, tetapi mereka lebih melihat kepada hal jasmaninya. Karena mereka lihat, wah, benar Yesus ternyata adalah anak Allah. Sebagai bukti dia bisa mati, ya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia bisa naik ke surga, ya. Jadi mereka percaya bahwa dia adalah raja. Mereka minta untuk Yesus lakukan pemulihan untuk Israel. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia katakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi murid-murid itu diminta untuk mereka mengerti kehendak daripada Tuhan. Mereka ikut kehendak Tuhan. Mereka tidak perlu memaksakan kehendak mereka untuk terjadi sebuah pemulihan. Itu mereka serahkan kepada kehendak daripada Bapa di sorga. Itu yang mereka lakukan, ya. Yang ketiga yang kita bisa lihat di sini yang dilakukan oleh murid-murid, ayat 14. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum dan sesudah Yesus naik ke surga, dan kita lihat konteksnya di sini adalah sebelum kita melihat murid-murid dan 120 orang lainnya murid juga,
itu dipenuhkan dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Nah, kita lihat di sini hal yang berikut, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus di sana. Jadi kita lihat berikut yang dilakukan oleh murid-murid adalah, kita lihat di sini saya catat, murid-murid itu bertekun, ya. Mereka tekun, ya, di ayat ini menantikan janji Bapa. Tekun, ada ketekunan di sana. Jadi yang dilakukan oleh murid-murid, mereka ternyata harus tekun. Walaupun mereka sudah murid, mereka sudah mengikut Yesus lama, tapi untuk menerima Roh Kudus itu diperlukan sebuah ketekunan, ya. Orang kalau tidak tekun, maka ada kemungkinan dia akan kehilangan kesempatan untuk dia mendapatkan Roh Kudus. Tapi saya percaya dalam jam-jam doa, waktu-waktu kita selama ada 10 hari, walaupun tidak biasa, kita seperti biasa yang kita lakukan, kita berkumpul, ya, kita bukan hanya berdoa bersama, tapi kita makan bersama. Biasa kita lakukan itu sudah berapa banyak tahun, hampir 10 tahun kalau saya tidak salah, ya. Dan kita sudah lakukan itu dengan baik, dengan kompak, ya. Tetapi kali ini dimanapun saudara berada di rumah, kita lihat murid-murid ternyata mereka bertekun dan mereka mendapatkan Roh Kudus itu. Yang berikut, ya, selain mereka bertekun, ternyata mereka dalam ayat yang ke-14 itu ternyata mereka berdoa bersama. Murid-murid itu selain bertekun, mereka berdoa bersama. Ya, saya coba lihat di situ dikatakan di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Saudara bayangkan, ya, untuk sebuah ketekunan, ya. Murid-murid sudah murid dari Yesus, ya. Maria adalah ibu secara jasmani dari Yesus, tapi mereka perlu ketekunan dan mereka perlu berdoa di sana, ya. Jadi kita pun sebagai umat Tuhan harusnya tetap berdoa. Kalau kita inginkan Roh Kudus dalam hidup kita, tetap kita harus juga berdoa. Jadi di rumah kita masing-masing selama 10 hari ini, kalau kita sudah berdoa, kita percaya Roh Kudus pun akan diberikan kepada kita. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang kedua, saya sudah baca tadi, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tidak terpecah-pecah, mereka harus ada di suatu tempat, ya. Oke, pada hari ini tidak bisa kita mungkin berkumpul di suatu tempat, ya, untuk menerima Roh Kudus, tetapi inti yang saya bisa ambil dari arti kata-kata ini adalah murid-murid berkumpul bersama di suatu tempat adalah mereka itu punya nilai yang cukup tinggi, adalah mereka itu kompak, ya, kompak, ya. Mereka itu rukun, ya, kompak, mereka itu sehati. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat. Ini yang mereka lakukan. Dan saya melihat setelah mereka melakukan ini, mulai di ayat 2, 3 dan 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Setelah mereka melakukan ini, mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka saya tarik kesimpulan di sini bahwa ternyata kalau kita sebagai umat percaya, orang percaya kepada Tuhan, kita ingin juga dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan ini sudah nilai harga mati bagi kita, harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan lihat di hari-hari ini kita akan kehilangan pegangan. Karena pegangan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini tidak ada yang lain selain kalau kita punya kuasa. Kalau kita punya kuasa Roh Kudus, Alkitab mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhir dari semua pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa ini terjadi, kenapa hal ini harus demikian, kenapa ini tidak pernah berakhir, kenapa corona ini belum ada obatnya. Tetapi kita lihat akhirnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Tetapi bukan kuat saja di dalam Tuhan, tetapi kita harus kuat di dalam kuat kuasanya, yaitu kuat kuasa Roh Kudus. Kita harus kuat, ya, kita harus punya Roh Kudus. Nah, untuk punya Roh Kudus di sini ternyata diperlukan di sini adalah, kita lihat ada bagian pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4, mereka diminta untuk tinggal di Yerusalem. Untuk penuh dengan Roh Kudus, mereka harus dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, mendengarkan, ya, dengar-dengaran. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Kalau saja ada di antara mereka memilih tempat yang lain mungkin yang lebih enak, ya. Saya kebetulan sudah datang ke tempat itu, saya pernah sharekan di Facebook. Saya datang ke tempat itu, waduh, ya,
tidak seperti yang kita harapkan, tempat untuk orang berdoa 120 orang di sana. Ya, kalau kita lihat itu tempatnya kecil, ya. Alkitab katakan di kamar loteng Yerusalem, bagian atasnya itu tempat untuk berdoa itu kecil, ya, kecil sekali saya lihat. Dan itu kalau 120 mungkin itu ya memang kalau saya lihat memang itu muat saja, ya. Tetapi tempatnya itu memang kecil, tapi disitulah mereka harus tinggal karena diminta untuk mereka tinggal di situ. Jadi mereka tinggal, mereka menurut, mereka taat. Jadi ternyata kita lihat di sini kesimpulannya, kalau kita ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, terkadang sulit mungkin hidup ini, ya. Tapi kita dengarkan saja. Kalau Tuhan minta, kita taat saja, kita menurut saja, dan kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan itu pasti yang terbaik buat kita. Yang kedua, ternyata murid-murid sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu mereka harus mengerti kehendak Tuhan. Karena berapa banyak kali di antara kita mungkin pikir bahwa Roh Kudus itu untuk apa? Ya, hari-hari ini sudah perlu, ya, tidak bisa ditawar lagi, karena kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka sangat disayangkan, ya, di situasi yang parah ini, yang cukup sulit ini, ya, tidak tahu, tinggal kita mendefinisikan kesulitan seperti apa besarnya yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Jawabannya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita menang, kita mampu untuk melihat janji Tuhan, dan kita pasti akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal yang ajaib. Kenapa? Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk lihat hal-hal tersebut, dan termasuk untuk kita terhindar dari segala kesulitan yang ada di hari-hari ini. Apalagi yang dilakukan selain mereka harus mengerti kehendak Bapa di sorga, murid-murid itu harus bertekun, dan murid-murid juga itu harus berdoa di sana. Mereka harus mereka harus bersatu, mereka harus sehati, sepikir, dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini harapan saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, karena sudah saatnya untuk hari-hari ini. Memang boleh saja kita memang masih mencari kehidupan jasmani, karena memang kita masih mungkin sementara waktu masih ada di dunia. Tetapi jangan lupa yang utama itu adalah supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi nanti kita akan atur untuk setelah segala sesuatunya kembali normal, kita akan buka di ibadah tengah minggu itu adalah ibadah khusus untuk kepenuhan Roh Kudus. Karena saya merasa perlu sebagai gembala di tempat ini untuk kita semua harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus akan kita melihat, dan saya sebagai gembala saudara bisa meyakini bahwa kalau kita bersama dengan Roh Kudus, firman Allah berkata dalam Korintus, dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang Allah janjikan kepada kita sampai itu bisa digenapi. Haleluya, saudara. Harus dipenuhkan dengan Roh Kudus sampai kepada anak-anak kita yang punya kerinduan. Ketika Roh Kudus ada pada kita, bahkan kita akan lihat kita semua itu akan aman karena kita bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat, ya, apa hal-hal yang mungkin kita bisa perhatikan di sini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ini kan tadi saya bawakan kepada kita sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi itu kita belajar, ya, kita harus lakukan ini. Nah, sesudah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya akan lihat kepada kita, bahwa kepada kita untuk lihat hal-hal yang sempat mereka lakukan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya tidak usah buka ayatnya, ayat yang ke-14 sampai 40. Sesudah mereka murid-murid Yesus, dan di situ ada ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus juga di sana, ya, dan murid-murid yang lain, jumlahnya kurang lebih ada 120. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka lakukan? Karena setelah penuh dengan Roh Kudus, kita bukan tinggal di rumah, ya, kita bukan tinggal diam saja. Tetapi yang pertama yang dilakukan di ayat 14 sampai 40 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua adalah mereka melayani Tuhan dan mereka menginjil, ya, melayani Tuhan, menginjil. Bahkan kita lihat pelayanan dari seorang tadinya dianggap sebagai pengecut, seorang yang bernama Petrus, karena dia sempat menyangkal Yesus, ya, di Alkitab. Tapi kita lihat setelah dia penuh dengan Roh Kudus, yang dilakukan oleh Petrus adalah dia ternyata melayani Tuhan. Ya, dia bukan berdiam diri, melayani Tuhan. Dia keluar untuk dia memberitakan firman Allah. Dia menginjil. Sebagai umat Tuhan, tidak ada banyak waktu lagi bagi kita. Dimanapun kita berada, walaupun kita tinggal di rumah dalam beberapa saat, mari pergunakan waktu yang ada untuk kau bertanya kepada teman-temanmu, ya, kabar mereka bagaimana, ya, layani mereka, doakan mereka, tawarkan untuk mereka didoakan, melayani, menginjil, ya. Dan saya percaya kalau semua kita jemaat di sini kita menginjil, ya, itu salah satu tanda
tanda. Setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita harus punya api ya, untuk kita bisa perhatikan orang lain, peduli dengan orang lain lewat pelayanan kita. Sampaikan berita Injil dengan cara tentunya hikmat dari Allah dan tentunya dengan bijaksana, supaya kita lihat bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul kena kepada sasaran. Ada jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Ya, sekali dia berdiri untuk berkhotbah, menginjil, melayani, ribuan jiwa itu bisa terima Tuhan sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba lihat di ayat yang ke-41 dari Kisah Rasul pasal yang kedua, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dan murid-murid yang lain ya, jumlahnya ada 120 murid. Bayangkan ya, yang mereka kerjakan di sana adalah ayat 41, mereka memberi diri untuk mereka dibaptis. Ya, selain mereka menginjil, melayani, menyampaikan firman Allah, ya, menyampaikan firman Allah dan menginjilkan, tidak harus sekolah Alkitab, ya. Kita boleh bersaksi, menjadi saksi bagi orang lain, ya. Sampaikan tentang nama Yesus dimanapun kita berada dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi. Yang kedua, ternyata mereka memberi diri untuk mereka dibaptis, ya, terima Tuhan sebagai juru selamat. Di bagian yang kedua ini saya lihat mungkin ada beberapa di antara kita, kalau kita tangkap dengan mungkin akalnya, bagaimana kita memberi diri dibaptis. Orang kalau sudah dijamah oleh Tuhan, kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sudah melihat lawatan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada lain yang kita lakukan selain kita memberi diri untuk kita melakukan kehendak daripada Bapa di sorga lewat baptisan air. Kita lihat ayat yang berikut, ayat yang ke-42. Saya coba perhatikan di sana ayat 42, ada beberapa hal di sana yang dilakukan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, selain mereka memberi diri dibaptis, setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka tekun untuk belajar firman. Ya, di rumah kita masing-masing dalam waktu yang kita masih diminta untuk ada di rumah, maka cobalah kita membuka Alkitab kita yang ada di rumah, kita coba baca-baca Alkitab, kita minta supaya Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita, apalagi renungan harian yang setiap hari saya beritahu kepada kita lewat grup WA kita, atau ada bacaan-bacaan Alkitab yang harus ada di grup WA kita setiap malam, doa malam. Mari kita lakukan ini, mari kita pakai ini, karena ini penting bagi kita. Karena gereja mula-mula melakukan ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apalagi yang mereka lakukan setelah mereka dipenuhkan oleh Kudus, ya, mereka bersekutu. Ya, ayat 42, selain bertekun, mereka itu selalu ada dalam persekutuan. Persekutuan ini kan bukan 1-2 orang, tetapi kita lihat mereka selalu bersekutu, beramai-ramai, mereka berkumpul, ya, bersekutu. Hal lain yang mereka lakukan adalah selalu di situ memecahkan roti. Ya, berkumpul, mereka memecahkan roti, makan bersama di sana. Ya, dan terus dikatakan mereka berdoa bersama. Ya, jadi sebelum kita penuh dengan Roh Kudus, kita perlu berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Tetapi setelah kita penuh dengan Roh Kudus juga, tetap kita harus berdoa. Makanya dikatakan di Alkitab, tetaplah berdoa. Apa maksudnya tetaplah berdoa di sini? Tuhan memberikan pesan kepada kita lewat firman-Nya adalah sebelum kita dapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, yang kita inginkan, berdoa tentunya. Dan setelah kita dapatkan, tentunya jaga juga itu dengan doa. Amin, saudara. Banyak kali kita setelah kita dapatkan apa yang kita gumuli, kita lupa untuk kembali jaganya dengan doa. Karena hanya dengan itu yang kita bisa lakukan untuk tetap kita ada di jalurnya Tuhan dan di jalannya Tuhan. Kita lihat ayat 43. Dikatakan mereka mengadakan, ayat 43 atau seterusnya dikatakan mereka mengadakan banyak mujizat. Maka ketakutan mereka semua yang semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jadi setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita tidak usah khawatir. Ya, Allah atau Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita, dan kita bisa melakukan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh gereja mula-mula, oleh murid-murid Yesus, karena Roh Kudus ada pada kita. Itu kita lihat yang dilakukan orang-orang sesudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ayat 44, yang orang percaya di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini tidak gampang, ya. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hanya orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hanya orang-orang yang sudah mengalami lawatan Allah secara pribadi, dan itu terjadi terus-menerus secara kontinu dalam hidupnya.
hidupnya yang mengerti bahwa apa yang kita punya itu cuma titipan. Apa yang kita miliki itu hanya sementara, itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Apapun yang kita miliki, yang Tuhan percayakan itu cuma titipan oleh Tuhan. Titipan dari Tuhan untuk kita. Kita sebagai pengelolanya. Dan kalau kita pandai untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, ternyata kita lihat itu memang milik bersama, ya, milik semua orang. Di situ kalau kita lihat dalam kitab Imamat, malah setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita ada 3 pemiliknya kan di sana. Yang pertama adalah memang milik Tuhan, ya kita harus kembalikan. Yang kedua adalah memang milik milik anak-anak yatim, ya. Dan memang di Alkitab juga dikatakan dalam Perjanjian Baru yang milik orang-orang yang membutuhkan di sana, milik orang lain, ya, kata lain daripada itu. Dan yang ketiga adalah baru milik kita. Jadi kita lihat itu adalah hanya orang-orang tertentu. Kalau tidak, mungkin tetap dia menganggap itu adalah milik kita. Makanya ketika kita menganggap semuanya atau segala yang Tuhan percayakan adalah milik kita, ketika satu waktu mungkin Tuhan izinkan ada ujian, cobaan datang seperti Ayub, maka yang terjadi adalah kita bisa salah paham dengan Tuhan. Tuhan, kok engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Bagaimana, ya? Tapi kita lihat orang-orang yang ada dalam pimpinan Tuhan, dia akan mengerti bahwa semua yang Tuhan buat itu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Nah, kita lihat itu yang dilakukan gereja mula-mula setelah mereka penuh dengan Roh Kudus yang terakhir. Saya coba sampaikan kepada kita, ya ternyata mereka berkumpul, ya, di ayat yang ke-46, ya saya bacakan, dengan bertekun, ya, dan dengan saat mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, ya. Mungkin ada yang berkata begini, aduh, kalau tiap-tiap hari kita ada di gereja di bait Allah, siapa yang kasih makan? Apakah gereja bisa kasih kita makan? Ya, maksudnya ini boleh kita juga mengangkat sedikit pengertian di sana adalah, ya, memang pada waktu itu memang kita lihat murid-murid Yesus dan orang-orang pada waktu itu setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak ingat lagi hal-hal lain. Ya, yang harus mereka lakukan aktivitas lain. Hanya satu aktivitas mereka adalah mereka berkumpul di bait Allah untuk mereka memecahkan roti, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Untuk kita sekarang ini dikatakan ternyata bait Allah itu kan adalah tubuh kita sendiri. Jadi setiap hari dimanapun kita pergi berada, mari kita tetap ada hubungan dengan bait Allah, dengan hidup kita ini untuk selalu ada pujian, ya. Harus ada selalu perjumpaan, ada saat teduh kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa jumpa dengan Tuhan setiap hari. Ada membaca firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bisa jumpa di sana, di bait Allah setiap hari. Ya, kita lakukan ini. Dan saya percaya hari-hari ini sekali lagi sudah tidak bisa menawar. Kita harus melakukan ini. Kita harus sering membaca firman, merenungkan firman, bergantung kepada firman, mengandalkan Tuhan, berdoa penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Hari-hari ini tidak main-main. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa jamin hidup kita selain Tuhan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, selain Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, selain Roh Allah, kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Allah, dan kita akan lihat hidup ini indah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang berikut yang terakhir ternyata mereka di ayat 47 sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menampakkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat hari-hari di mana mereka setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ternyata pujian itu, ya, mereka tidak keluar dari mulutnya, tidak keluarkan, tidak setiap hari mereka keluarkan dari mulut mereka, tidak pernah tidak keluar dari mulut mereka. Mereka harus memuji Tuhan, mereka harus menyembah Allah. Karena apa? Ternyata itu efek yang ditimbulkan ketika orang itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada bagian-bagian lain lagi, tetapi mungkin nanti kita bicarakan di waktu-waktu yang akan lain tentang orang-orang yang setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, hal-hal apa yang mereka melakukan, bisa lakukan dan mereka harus kerjakan. Pada kali ini saya sampaikan di sini adalah ternyata mereka harus melayani Tuhan di bagian yang pertama. Mereka harus memberi diri dibaptis, dan juga mereka berikut, mereka harus bertekun, mereka harus bersekutu, mereka harus selalu memecahkan roti bersama-sama, mereka berdoa, dan mereka harus mengadakan banyak mujizat ya di sana, dan mereka harus juga melihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan sosial, kepedulian terhadap orang lain. Dan yang terakhir ternyata mereka berkumpul di bait Allah dan juga mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya
pada siang hari ini tidak kebetulan, walaupun tempatnya mungkin tidak biasa karena kita ada di rumah, tetapi mari saya mengharapkan saudara boleh buka hati di mana saudara berada, di rumah kita masing-masing, dan saudara boleh bawa meredakan diri saudara di hadapan Tuhan. Letakkan dulu mungkin handphone kita atau mungkin tab kita dan juga Alkitab kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita boleh angkat tangan kita dan kita mau datang meredakan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama, kita mau nyanyikan pujian, kita mau rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia mau memenuhi kita dengan rohnya. Dia mau melayani kita. Kita yang belum dilengkapi dengan rohnya, Dia mau membaptis kita dengan roh kudusnya. Mari kita mau menyanyikan satu pujian. Mari main musik dan singkat maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian dan kita mau berdoa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan. Sambil di mana saudara berada, saudara buka hati dan kita akan terima urapannya, kuasanya pasti akan datang kepada kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, satu pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau datang dalam doa kita kepada Tuhan. Saya sekali lagi meminta kepada kita, mari saudara boleh berdiri di tempat di mana saudara ada. Di rumah kita masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa dari tempat ini, dan saudara yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan Roh Kudusnya, membutuhkan urapannya, saya percaya hari-hari ini sudah waktunya, sudah momennya, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda lagi. Mari kita terima Roh Kudusnya, mari kita minta Roh Kudusnya, mari kita semua minta Allah kita, Tuhan kita membaptis kita dengan Roh Kudus, memenuhi kita. Kalau mungkin ada tahun-tahun sebelumnya sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi kita lihat di hari-hari yang terakhir Tuhan minta kepada kita untuk diterima 2 kali ganda Roh Kudusnya atas kita. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kami rindu. Haleluya. Ku haus. Mari berdiri, mari berdiri di mana kita berada. Mari di rumah kita masing-masing. Mari kita respon
kasih, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Pada hari Pentakosta, pada hari ini, kami memperingatinya. Kami percaya semua Tuhan umat-Mu dilawat pada hari ini Tuhan. Mereka semua penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka penuh kekuatan yang bukan kekuatan biasa, tapi dia kekuatan dari Allah, kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan dijanjikan oleh Bapa dan diberikan oleh Yesus waktu Yesus naik ke sorga. Itulah Roh Kudus daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya semua umat-Mu di rumah mereka masing-masing, walaupun mungkin sikon kami terbatas, tapi mereka semua sudah terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, penuhlah umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, jamah mereka. Dalam nama Yesus, baptis umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dan kami akan melihat, kami semua akan kuat, akan sanggup untuk melewati hari-hari yang ada. Selain kami akan kuat dan kami akan sanggup, kami akan menang. Lebih dari itu kami akan melihat, kami siap untuk menanti kedatangan Yesus kembali, karena kami sudah penuh dengan kuasa dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Dengan kami akan memberikan persembahan kami untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa semua persembahan pemberian kami yang kami bisa berikan untuk Tuhan pada hari ini juga Engkau pilih dan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami sudah terima kuasa-Mu juga Tuhan di tempat kami masing-masing, dan kami yakin Engkau sudah beri Roh Kudus-Mu Tuhan. Apalagi di tengah masa yang sukar ini, Roh Kudus memang kami perlukan dan Engkau tahu itu kami sangat butuhkan dan Engkau sudah memberikan kepada kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Alaskan doa kami. Kami akan Tuhan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Saudara boleh silakan duduk, mempersiapkan persembahan kita, rumah kita masing-masing. Kita menyanyikan satu pujian, kita mau bersyukur, kita mau terima kasih, bernyanyilah bagi Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini karena bangsa Israel kita lihat dalam Alkitab, kalau mereka berkumpul, itu mereka tidak hanya berkumpul, tapi mereka ternyata memuji Tuhan karena mereka sudah terima Roh Kudus yang luar biasa atas mereka. Kita pun kalau kita sudah terima Roh Kudus, harusnya hati kita ini penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, bernyanyilah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kita semua sudah menerima Roh Kudus pada hari ini, pada hari Pentakosta, karena saya sudah sampaikan tadi itu dijanjikan oleh Bapa kita di sorga untuk anak-anaknya. Saya dan saudara adalah anak-anaknya. Itu janji Bapa. Dan waktu Yesus naik ke sorga memang diberikan kepada kita, karena setelah Yesus naik ke sorga, kita lihat kita mendapatkan ada penolong yang lain. Roh Kudus itu menyertai kita sampai kesudahan zaman, menyertai kita di saat-saat sukar, saat-saat kesulitan datang, di saat-saat hidup ini harus menanggung begitu banyak beban. Tapi kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, saya percaya semua itu akan kita rasakan ringan karena kita bersama dengan Dia. Haleluya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman buat kita. Jadi setelah 10 malam kita sudah lewati dalam pergumulan kita untuk kita berdoa bersama untuk kepenuhan Roh Kudus, bahkan beberapa kurang lebih 2 bulanan ya kita sudah juga ada dalam doa bersama. Waktu kita berdoa setiap hari, saya percaya itu kita akan dapatkan banyak hal di sana, banyak berkat di sana, banyak peneguhan di sana, banyak kekuatan di sana. Dan saya minta untuk selanjutnya, jadi malam ini dan juga seterusnya kita tetap berdoa seperti yang saudara lihat di pengumuman di WA Group, adalah setiap jam 8 sampai jam 10 kita beri waktu kurang lebih 2 jam itu. Saudara mau berdoa 2 jam penuh atau baca Alkitab di sana boleh, tetapi maksud saya adalah saudara boleh ambil waktu, boleh jam 8 sampai jam 9 atau mungkin lewat sedikit karena ada aktivitas kita harus selesaikan segala sesuatunya dulu. Kita duduk di kaki Tuhan, membaca Alkitab dan kita berdoa di sana bersama. Karena itulah memang dilakukan oleh gereja mula-mula setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, saya tetap sampaikan ini tetap kita lakukan. Bahkan setelah corona selesai pun sebenarnya ini tetap berlangsung. Tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan wadah yang lain kita tidak mengadakan, tetapi kalau tidak ada, setiap hari tetap ada doa di jam 8 sampai jam 10, atau selanjutnya kalau kita sudah ada kegiatan kita bisa atur jam yang lain, karena memang hari-hari ini doa itu sudah tidak bisa ditawar, harus terus-menerus kita kerjakan, kita lakukan, dan kita jadikan kebiasaan dan sebagai satu gaya hidup atau mungkin sebagai satu hal yang memang kita sudah harus kerjakan supaya kita dapatkan kekuatan di sana, peneguhan di sana, kita dapatkan banyak hal yang mungkin dunia ini tidak bisa berikan kepada kita lewat doa dan membaca firman itu. Amin saudara, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan, butuh doa, dan mungkin untuk ada hal-hal yang saudara ingin sampaikan, untuk undang kami berdoa bersama, saudara boleh sampaikan, telepon kami atau WA, atau saudara sampaikan dengan berbagai media yang ada untuk kami bisa datang berdoa untuk saudara. Kapanpun saudara meminta untuk kami datang berdoa. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap kuat di rumah kita, dan tetap sehat. Dan kita akan rasakan bagaimana janji Tuhan atas kita. Ada perbedaan yang besar antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada Tuhan, orang benar dan orang fasik. Tentunya apalagi kalau orang-orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus itu beda jauh dengan yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak penuh dengan Roh Kudus. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini dalam doa, dan terima kasih untuk semua persembahan kita, pemberian kita. Terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk ada di layar kaca TV saudara atau handphone, tab saudara untuk beribadah online, karena memang itu yang kita bisa lakukan hari ini. Mungkin kita berdoa supaya bulan Juli ya mungkin sudah bisa sedikit aman, kita bisa berjumpa di sini. Nanti diatur dia punya teknisnya bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya harapkan ketika kita ada di sini kita akan menikmati satu sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita ini dalam doa, dan dengan doa kita menyanyikan satu pujian kepada sebagaimana kepada semua anugerahnya. Kita mendatang dalam doa kita akan terima berkat, dan kita akan berdiri bersama-sama untuk kita rasakan semua janji Tuhan benar ya dan amin. Kita nyanyi bagian kita. Mari kita mendatang dalam doa kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Semua
mengikuti ibadah. Terima kasih kami semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya semua kami yang sudah, oh Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan baik di rumah maupun di tempat ini. Berkat Allah jadi milik bagian kami semua. Dan sebentar sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, hamba mau berdoa sepanjang Tuhan minggu yang berjalan ini merupakan bulan yang baru. Kami akan masuki bulan Juni bersama dengan seluruh umat-Mu. Setelah kami semua mendapat lawatan Roh Kudus, kami akan melihat Engkau akan menyertai umat-Mu Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, sepanjang bulan yang berjalan, bulan Juni, supaya terus apapun aktivitas, usaha pekerjaan yang umat-Mu kerjakan, Tuhan buat beda dengan orang lain. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati. Apakah umat-Mu berusaha sendiri atau mereka bekerja, buatlah semua apa yang mereka kerjakan itu berhasil ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan lengkapi umat-Mu dengan kesehatan, kekuatan sempurna. Lengkapi umat-Mu Tuhan dengan kebutuhan keperluan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan lengkapi umat-Mu dengan perlindungan, pembelaan, penyertaan, pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, supaya keluar masuk ke rumah mereka, mereka selamat dari segala ancaman penyakit virus yang ada dan penularan-penularan yang Tuhan kami lihat yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Karena apa? Setelah umat-Mu penuh dengan Roh Kudus, kami punya kekuatan dari dalam dan juga punya kekuatan di luar untuk membackup tubuh kami dan hidup kami, untuk tetap kami hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau bersama dengan anak-anak kami. Karena mungkin mereka akan menghadapi ujian sekolah sepanjang minggu yang berjalan, supaya mereka boleh mendapatkan nilai yang baik, mereka lulus dan mereka boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka juga berdoa kepada untuk seluruh umat Tuhan, Engkau terus tambahkan iman kami, kuatkan oh Tuhan pokok terus Tuhan rohani kami dalam Engkau, untuk kami boleh melihat kemenangan di hari-hari yang sukar ini. Kami melihat pembelaan Tuhan, kami melihat janji-janji Allah, ya dan amin, ada bersama dengan umat-Mu Tuhan di hari-hari yang ada ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga doakan kepadamu sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Setiap umat-Mu juga Tuhan, Engkau sertai mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka. Lemah, Engkau kuatkan. Dalam kesulitan, Engkau berikan mereka kemudahan. Yang dalam persoalan, Engkau berikan jawaban. Yang dalam keadaan Tuhan apapun yang mereka sedang merasakan ketidaknyamanan, Engkau berikan damai dan sukacita surga, supaya mereka semua merasakan oh Tuhan hadir bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan hadir lengkap dengan berkat rohani, jasmani, materi atas mereka Tuhan. Setiap keluar masuk rumah umat-Mu, apapun kendaraan mereka gunakan, roda 2, roda 4 Tuhan, kami berdoa pulang pergi ke tempat mereka bekerja, selalu dalam keselamatan dari Tuhan, dalam pembelaan Tuhan. Tuhan luputkan dari segala mara bahaya, segala penyakit, segala virus, segala niat jahat orang jahat yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan segala penipuan, segala Tuhan kegagalan, hal-hal yang juga Tuhan menyakitkan kami. Singkirkan semua itu dalam nama Yesus. Kemenangan dari Tuhan kami peroleh, Engkau dimuliakan di atas segalanya. Pemerintah kami Indonesia Tuhan tetap berkati, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, dan juga Tuhan kami berdoa mereka yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga RT, RW, sampai ke desa dusun. Engkau terus memberkati, biar setiap mereka juga yang dipercaya untuk Tuhan, oh Tuhan, ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, lembaga di negara ini Tuhan, untuk Tuhan keamanan, kestabilan Tuhan, baik ekonomi maupun Tuhan untuk virus corona yang ada ini Tuhan, baik Menteri Kesehatan dan juga Tuhan kami berdoa BNPT yang ada Tuhan, tolong biar semua itu Tuhan boleh bekerja maksimal, bekerja dengan kekuatan Allah, supaya mereka boleh bekerja untuk kebaikan kami bersama. Engkau dipuji dan dimuliakan Tuhan. Keamanan, ketertiban, bahkan kenyamanan terus ada di bangsa kami. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sertai dengan hikmat dan urapan Allah, supaya kebijakan yang kami itu betul-betul tidak salah, tapi menguntungkan orang banyak. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Kami akan pulang sebentar kembali ke tempat kami masing-masing dan semua aktivitas kami, dan di rumah kami masing-masing Engkau tetap menyertai dengan berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah sekarang berkat rahmat anugerah yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan jadi milik bagian kita umat Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Mari kita nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat, kuat dalam Tuhan, dan Immanuel Allah menyertai kita. Haleluya.